Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat cincin dengan motif bunga jepun atau bunga frangipani. Nanti akan dikombinasi dengan mutiara. Sebelum menyaksikan, teman-teman boleh subscribe, like, dan komen nantinya. Kalau kurang mengerti bisa ditulis di kolom komentar. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat. Baik teman-teman, untuk membuat cincin frangipani saya sudah siapkan materialnya. Saya pakai plat kuningan yang tebelnya 0,5 mili, terus pakai kawat untuk ringnya nanti, kawat ukuran 2 mili, kawat kuningan juga. Terus ada kawat ukuran 0,8 mili ini untuk sticknya, nanti untuk stick tempat tujuannya mutiara. Terus ada juga saya sudah siapkan mutiara yang diameternya 8 mili, terus ada lubangnya sekitar lubang 1. Tak gambar dulu, kita gambar bunga frangipaninya dulu seperti ini kira-kira. Gampang aja buat frangipani itu, kalau bahasa kita itu mungkin jepun. Seperti ini. Kita seperti ini, kita potong dulu tuh. Setelah kita potong kertasnya, kita potong satu kotak gini saja. Seperti ini. Seperti ini aja teman-teman. Setelah itu kita tunggu kering, terus kita gergaji nanti. Terus setelah kering kita potong dulu teman-teman. Kita potong pakai gunting dulu pinggir-pinggirnya biar nanti tidak terlalu banyak kita gergaji. Kita gunting seperti ini. Ini biar mudah kita gergajinya. Oke, setelah itu kita baru gergaji. Kita gergaji pakai gergaji yang 01 ukurannya. Sebelum kita gergaji kita kasih wet dulu biar licin. Ingat untuk pertama gergajinya posisinya harus miring dulu teman-teman ya. Jadi miring seperti ini dulu posisinya. Oke, kita mulai. Sekarang kita cari jalannya dulu. Kita dapat jalan, kita posisinya ganti agak lurus, terus kita ikuti pinggir garisnya. Terus jangan begini, harus agak panjang turunnya. Terus kita ikuti terus, kita ikuti arah garisnya. Jika sampai di sudutnya seperti ini, sampai di sudut seperti ini, berhenti sebentar, terus kita putar, kita atur posisi lagi, kita lanjutkan lagi seperti ini. Ya, kita sudah dapat bentuk frangipaninya teman-teman seperti ini. Jadi kita bakar dulu atau kita rapikan dulu bentuknya teman-teman. Ini bentuknya belum rapi, kita rapikan. Setelah kita rapikan nanti kita bakar bentuk yang rasa sama oval seperti ini teman-teman. Kita rapikannya, kita pikir di pojok-pojok, kita rapikan di pinggir-pinggirnya supaya lebih rapi. Ya, saya kira sudah rapi teman-teman. Setelah rapi gini kita kasih tanda di tengahnya sini. Kita drip di tengahnya sini untuk kasih tanda.
saja. Ini nanti tengahnya ini untuk sticknya, untuk tempatnya mutiaranya. Oke, selanjutnya kita bakar, kita hilangkan kertasnya sama kita terus kita masukkan ke HCl teman-teman. Kita tunggu beberapa menit supaya bersih. Saya kira sudah cukup bersih, kita ambil, kita bersihkan dengan air bersih teman-teman ya. Ingat HCl jangan sampai tersentuh dengan kulit ya, karena bisa iritasi atau gatal-gatal. Cukupkan supaya bentuknya iris dengan bunga frangipani. Alatnya pakai dodokan seperti ini, dodokan kuningan sama udul seperti ini bentuknya. Bahasa kalau tukang perak itu bilang udul alatnya, sama dodokan. Jadi kita pukul-pukul begini saja. Kita rasakan buat lihat cembungnya bagus. Seperti ini jadinya teman-teman. Nanti ada mutiara di tengah-tengah. Kita potong agak panjang teman-teman, panjang seperti ini supaya mudah kita solder, untuk kita mudah untuk pegangannya nanti. Sebelumnya kita kasih borak dulu teman-teman ya. Kita kasih borak yang kristal. Kita panasi ujungnya seperti ini. Kita kasih borak. Kita taruh di tengah-tengahnya seperti ini. Ya, seperti ini cukup teman-teman. Misalnya kita potongkan solder. Ingat soldernya kita potong saja biar lebih mudah untuk para pemula. Kita potong seperti ini. Terus kita kasih borak juga. Kita kasih borak yang cair. Terus kita taruh di sini teman-teman. Oke, seperti itu aja. Jadi untuk para pemula itu lebih mudah. Misalnya kita kasih api teman-teman ya. Untuk ngasih apinya seperti biasa. Jangan langsung dikasih api ke area yang disolder. Kita keringkan dulu boraknya seperti ini. Kita keringkan dulu. Jadi jangan langsung ke area yang disolder, nanti soldernya malah lari dia. Solder yang bisa kita potong tadi, jadi seperti ini dulu. Kita merahin. Ya, kalau sudah kering, sudah putihnya keluar, kita merahin bareng-bareng. Ya, cukup seperti itu teman-teman. Jadi lebih gampang kalau kita pakai, untuk pemula lebih gampang untuk dipraktekkan kalau pakai solder yang sudah potong-potong seperti ini. Ini kita bersihkan dengan HCl teman-teman. Kita rendam dengan HCl mungkin beberapa menit. Habis saja kita ambil teman-teman. Setelahnya kita ambil setelah bersih. Kita bersihkan dengan air. Kita keringkan sebentar teman-teman. Setelah kering kita luruskan lagi posisinya. Posisi dari sticknya tadi. Kita pakai tang setengah bulat atau tang oval seperti ini ya. Setelah kita keringkan, kita luruskan sticknya tadi teman-teman. Ini tadi sudah saya potong. Oke, kita luruskan sedikit. Jadi nanti posisinya mutiaranya dia standby di sini seperti ini. Nah, ini lebih kuat nanti. Oke, selanjutnya kita buat ringnya. Kita buat ringnya untuk cincinnya nanti. Ini saya pakai kawatan ukuran 2 mm teman-teman. Tapi kita rolling dulu, bentuknya biar setengah lingkaran atau belah rotan. Oke. Nanti kita rolling wheel dulu teman-teman. Di sini posisinya belah rotannya. Seperti ini, saya kira sudah cukup. Soalnya kita bakar teman-teman ya. Setelah kita rolling wheel tadi, kawat kuningannya jadi keras, jadi kita bakar lagi sekali. Cukup, kita masukkan ke HCl lagi supaya bersih. Bisa langsung kita angkat. Ya, seperti sudah lebih. Selanjutnya kita
ukur jari-jari kita dulu pakai kertas untuk mengetahui berapa panjang yang diperlukan untuk ring. Biasa caranya teman-teman untuk pemula kita pakai cara seperti ini. Kita lingkarkan kertasnya di jari kita seperti ini. Setelah itu kita garis, setelah itu kita potong. Jadi simpel sekali caranya untuk mengetahui berapa panjang lingkar ringnya. Jadi kita sudah dapat size-nya, misalnya kita bisa potong. Oke, seperti ini teman-teman. Potong satu sisi saja kita yang potong. Oke, cukup. Setelah itu kita pakai mandril atau pakai uju untuk melingkarkannya. Terlalu besar apa tidak, saya kira sudah pas. Misalnya kita rapikan dulu sambungannya. Sambungannya kita rapikan supaya kita mudah untuk menyoldernya. Seperti ini. Ini posisinya dia di bawah. Seperti ini nanti posisinya teman-teman. Oke. Kita solder teman-teman ya. Sebelum kita solder kita kasih borak dulu. Kita celupin borak dulu seperti ini teman-teman. Di sambungannya ya, di sambungannya ini kita kasih borak supaya nanti soldernya bisa mencair dan menyatu dengan ringnya. Hanya kita potong solder, kita potong saja. Terus kita taruh di pas sambungannya, kita kasih borak dulu. Setelah itu kita taruh di pas sambungannya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita solder, kita kasih api. Ya, api teman-teman. Ingat, pertama kalau kita kasih api di lingkar luarnya seperti ini. Nah, kasih api dari luar seperti ini dulu supaya kering dulu. Setelah kering baru kita kasih api di lebih dekat lagi. Setelah benar-benar kering kita kasih api di ringnya, kita merahin ringnya dulu. Oke, setelah merah sekali baru kita fokus di soldernya. Ya, sudah selesai. Seperti itu caranya teman-teman. Ini kita masukkan ke HCl lagi teman-teman. Kita tunggu beberapa menit supaya bekas-bekas borak yang terbakar sama sisa-sisa pembakarannya biar hilang. Kertas bersih kita ambil, kita bersihkan dengan air teman-teman. Ingat jangan pakai tangan kalau ngambil dari HCl ya, harus pakai supit supaya tangannya tidak iritasi. Setelah itu kita sempurnakan bentuk lingkarannya teman-teman. Pakai mandril seperti ini, sempurnakan. Pukul, tapi jangan terlalu keras mukulnya ya, pelan-pelan kita pukul. Selanjutnya kita solder seperti ini teman-teman ya. Tapi sebelum kita solder kita ratakan di area yang ini supaya dudukannya lebih bagus, lebih kuat nanti waktu solder. Kita ratakan pakai amplas nomor 80 teman-teman ya. Ya, saya kira cukup. Selanjutnya kita solder dulu teman-teman. Tapi sebelum kita solder kita kasih borak dulu. Jadi setiap kita mau solder kita harus kasih borak dulu teman-teman. Seperti ini. Oke, saya kira cukup. Seperti itu posisinya. Setelah itu baru kita kasih solder teman-teman ya. Ingat soldernya kita potong saja. Jadi untuk pemula ini caranya lebih mudah. Kita perlu 2 biji saja. Seperti ini. Terus kita taruh. Sebelumnya kita harus kasih borak juga soldernya.
Oke, kita taruh di sini satu. Kita taruh di sini teman satu, yang satunya di sebelahnya. Oke, cukup. Selanjutnya kita kasih api teman-teman. Oke, selanjutnya kita kasih api teman-teman. Sama tekniknya seperti tadi, kita jauhkan dulu apinya. Ini untuk mengeringkan boraknya dulu. Kita keringkan boraknya dulu seperti ini. Oke, setelah kelihatan putih, itu berarti boraknya sudah mulai mengering teman-teman. Selanjutnya kita kasih api lebih dekat. Kita kasih api ringnya, biar ringnya merah dulu. Oke, setelah itu baru kita kasih semuanya. Kita merahin semuanya, kita kasih api semuanya biar merah semua. Oke, sekarang fokus dengan soldernya. Ya, cukup. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Pertama kita kasih api di sekelilingnya dulu untuk mengeringkan boraknya. Setelah itu baru kita merahin pelan-pelan di ring sama plat frangipaninya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke HCl. Kita tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit kita ambil teman-teman. Ingat ngambilnya pakai supit teman-teman ya. Oke, cukup bersih. Sekarang kita masukkan ke air. Kita keringkan sebentar. Setelah itu selanjutnya kita amplas teman-teman ya. Kita amplas biar lebih halus dan mudah mengkilat nantinya. Oke. Selanjutnya kita amplas teman-teman ya. Karena kondisinya tidak terlalu kasar dia. Jadi kita pakai amplas nomor 360 sama amplas 500. Pertama kita amplas di dalamnya seperti ini. Seperti ini. Kita rapikan. Belakangnya juga teman-teman ya. Di belakangnya juga diamplas teman-teman. Di ringnya juga kita amplas. Saya kira sudah cukup amplasnya teman-teman. Misalnya kita amplas nomor 500 teman-teman. Misalnya kita amplas nomor 500 teman-teman. Ingat pakai amplas yang kecil aja teman-teman ya. Yang lebih gampang. Saya kira cukup teman-teman. Selanjutnya kita amplas yang di dalamnya sini. Yang di dalamnya ini kita amplas juga biar lebih halus juga.
pakai ampas nomor 360 dulu teman-teman. Saya kira sudah cukup teman-teman. Kita poles teman-teman ya. Ingat, untuk pemula pakai part poles yang diameternya kecil saja, jangan yang besar atau yang tebal. Seperti ini udah pakai yang diameter kecil aja. Kita pakai obatnya juga, obatnya sama obat yang hijau seperti ini. Lebih mudah untuk para pemula. Kita kasih obat dulu, baru kita poleskan. Kita mulai ringnya dulu teman-teman. Kita mulai ringnya dulu seperti ini. Ini cukup. Setelah ring yang sini selesai, pinggir yang sini kita juga poles. Selesai ringnya semuanya, baru frangipaninya yang kita poles. Setelah bagian luarnya selesai semua teman-teman ya, kita poles yang bagian dalamnya pakai ini, untuk yang di dalamnya ini, karena tidak bisa pakai poles yang kain seperti ini, kita harus pakai poles yang seperti ini. Oke, sama tekniknya teman-teman, kita kasih obat juga. Di dalamnya juga kita poles teman-teman ya. Ya, saya kira cukup teman-teman. Selanjutnya kita cuci beberapa menit di air sabun dulu. Selanjutnya kita cuci teman-teman pakai sikat gigi.
Ya, selanjutnya kita keringkan teman-teman. Dikeringkan teman-teman. Selanjutnya kita pasangin mutiaranya. Tapi sebelum kita pasang mutiara, karena kita pakai mutiara yang lubangnya tembus seperti ini, jadi kita harus tutup lubangnya ini nanti dengan jawan, dengan bola-bola di ujungnya sini kita tutup dengan bola-bola, supaya lubang yang tadi tidak kelihatan lagi. Pertama kita buat bola-bolanya dulu atau jawannya dulu, sebelum kita pasang mutiaranya teman-teman ya. Untuk buat bola-bolanya atau jawannya kita pakai kawat seperti ini. Kita bakar dulu, terus kita kasih borak, terus kita panasi teman-teman. Kita panas sampai meleleh. Ya cukup. Oke, kita masukkan ke ACM. Kita tunggu beberapa menit supaya dia bersih. Selanjutnya kita ambil teman-teman. Sudah cukup. Terus kita poles teman-teman ya. Kita poles di ujung jawannya saja, supaya nanti tidak terlalu kelihatan kotor waktu dipasang. Oke. Untuk molesnya kita pegangi pakai tang seperti ini. Oke. Ya, saya kira cukup. Oke, cukup teman-teman. Selanjutnya kita lem teman-teman ya. Kita lem pakai lem araldit namanya. Kita campur yang putih sama yang kuning itu jadi satu seperti ini. Setelah itu kita kasih lemnya di ujung kawatnya ini, di ujung sticknya ini. Nah, seperti ini teman-teman, nggak usah terlalu banyak. Terus kita masukkan mutiaranya di kawatnya seperti ini. Selanjutnya kita yang ada lubangnya ini, yang di atas ini kita isi dengan jawannya. Kita isi dengan mutiaranya, kita potong. Ingat potongnya kawatnya harus lebih sedikit teman-teman ya, supaya kuat nanti. Nah, oke, seperti ini. Terus kita kasih lem juga di ujung, di lubangnya kita kasih lem juga. Nah, seperti ini. Nggak usah terlalu banyak karena lemnya kuat sekali. Setelah itu baru kita taruh jawannya di atas ya, seperti ini teman-teman. Oke. Selanjutnya kita bentuk helai bunganya, helai bunga. Ya, kita bentuk teman-teman ya. Kita bentuk bunga frangipani ya. Helai frangipani biar mirip dengan aslinya. Jadi ada tekuannya seperti ini. Ya, seperti ini jadinya teman-teman. Ya, demikian teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti videonya, karena saya menerangkan detail sekali. Ikuti step by step, saya kira tidak sulit bagi teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.